Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi, autentikasi, dan akses kontrol. Sebenarnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rizal Fahmi, NIM 23314071111068, kelas T4H. Baik, di sini saya akan mulai dengan materi implementasi, autentikasi, dan akses kontrol. Untuk pembuktiannya nanti saya menggunakan dengan PHP dan front end-nya Bootstrap. Oke, yang pertama, apa itu autentikasi? Autentikasi sendiri adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem. Jadi contoh dasarnya itu seperti jika kalian tuh memiliki ketika login username dan password. Nah, di situ sistem akan mengecek apa yang kalian masukkan tadi ya, yaitu username dan password tadi. Nah, jika username dan password kalian itu terdaftar pada database, kalian akan diberikan akses dan terautentikasi untuk masuk ke halaman yang dituju. Jika ditolak, berarti kalian gagal. Itu namanya proses autentikasi. Kemudian ada metode yang digunakan di sini adalah username dan password yang sering kita jumpai juga. Kemudian ada OTP atau token, kemudian ada biometrik. Nah, yang kedua itu akses kontrol ya. Akses kontrol sendiri adalah proses untuk memastikan pengguna memilih hak akses yang sesuai. Jadi kayak dibatasi gitu kontrolnya. Misal ini ada contoh, admin memiliki hak penuh pegawainya bisa melihat data. Jadi kayak sesuai role ya. Jika admin tuh dia bisa ngapain aja, dia bisa mengatur data biasanya. Kalau pegawai itu cuman bisa melihat, cuman kayak gitu doang, mengakses doang ya. Kemudian di sini kita akan langsung ke implementasi sistem ya. Login dengan kita menggunakan PHP dan front end-nya pakai Bootstrap dengan fitur sederhana, form login dengan validasi, session untuk menyimpan user yang login, hak akses berdasarkan role, tampilan menggunakan Bootstrap. Disclaimer, di sini saya menggunakan dua role yaitu admin dan pegawai untuk memberikan akses kontrol seperti dia. Ini kita bisa langsung ke codingan. Nah, yang pertama kali diakses adalah file index ini. Di sini terdapat view dari dari indeksnya, dari loginnya. Nah, di sini ada codingan untuk mengecek. Ini ada session untuk mengecek, kemudian ada untuk memvalidasi. Di sini ya, dia require metodenya post jadi untuk mengirimkan data. Kemudian di sini ada file user, di mana di sini ada dua role ya. Yang pertama dia ada username, username-nya admin dan passwordnya admin 123 yaitu role admin. Kemudian ada username pegawai, passwordnya pegawai 123, role-nya pegawai. Dan dia seperti ini adalah halaman yang ketika udah si admin udah bisa udah berhasil login ya, admin atau pegawai. Kemudian logout ini untuk menghapus ini session dan mengembalikan ke file indeksnya dia untuk fungsi logoutnya. Oke, mungkin langsung kita praktekkan ya. Kita buka localhost dulu. Host ya, namanya login login. Nah, padahal kita tidak mengetikkan file direktorinya ya, kita nyemunkan foldernya, tapi dia udah tahu ya kalau yang biasa diakses pertama itu file ini ya, file loginnya. Karena secara umum, secara sistem file itu dia kan memanggilkan login app ini kan, dia tuh akan mencari file yang namanya yang pertama kali itu index ini ya. Jadi walaupun kita tidak tuliskan seperti index ini, nah harusnya gini ya, dia tuh udah tahu kalau yang pertama kali diakses itu index. Kalau tidak ada index, dia akan mencari home. Nah, karena di sini kita ada index, otomatis yang dibuka pertamanya adalah file ini ya. Dan kita langsung login sesuai dengan apa yang kita bikin tadi ya. Di ini ada dua role. Nah, kita untuk percobaan kita misalkan salahkan dulu ya, admin passwordnya pegawai. Nah, di sini otomatis salahkan. Nah, misalkan atau password salah, otomatis di sistemnya dia tuh ditolak
karena tidak terdaftar username ataupun password tadi untuk pengecekannya. Dan jika kita menggunakan dengan kredensial yang benar, nah kita akan masuk sebagai admin nanti ya. Kita login sebagai admin. Nah ini di sini kita bisa mengakses seluruh data ya, sesuai ini kita misalkan aja ya, kita belum buat fiturnya karena jadi untuk membedakan dari admin dan pegawai tadi. Misal kita login sebagai pegawai 1 2 3. Nah di sini ada lagi sebagai pegawai, akses terbatas untuk melihat data saja. Jadi yang membedakan antara admin dan pegawai, kalau admin tadi dia bisa mengedit semua data yang ada ya, tapi kalau pegawai itu cuma bisa untuk melihat data aja. Jadi beda beda hak akses lah kalau secara ini. Nah misal kita logout di sini. Nah sebenarnya ini tuh sering banget mana ya. Nah ini jadi file ini harus ada keamanannya ya, karena biasanya hacker tuh sering mengeksploit dengan query SQL buat login, seperti dia memasukkan query dari database seperti ini, kadang seperti ini. Cuman sekarang udah jarang ya, nggak kayak website zaman dulu. Nah di sini kita harus validasi, makanya di file ini ya harusnya sih. Jadi jika ketika yang diinputkan username dan password ya dicek, di looping, kemudian masuk ke sebagai ini notation dashboard PHP. Kemudian di sini dikasih perulangan dikasih pengkondisian if else if. Jika role-nya admin, dia akan sebagai admin. Nah di sini nantinya kita akan membuat buat fitur-fitur seperti mengakses seluruh data ya, CRUD lah misalnya. Nah kalau si pegawai ini hanya bisa untuk melihat data aja tanpa bisa melakukan akses CRUD. Oke, mungkin tadi ya pembuktian dari autentikasi kita berhasil dan gagal ketika login yang tidak sesuai dengan kredensialnya, dan ketika sesuai dia berhasil ya. Kemudian kesimpulan, autentikasi dan akses kontrol itu penting untuk keamanan aplikasi, karena untuk tidak semua orang tuh bisa mengakses data ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kita emang dari sisi developernya kita bikinin akses, jadi orang-orang tertentu aja, untuk menjaga keamanan privasi juga ya. Kemudian ada implementasi dengan menggunakan PHP ya, karena saya sendiri ya itu lebih proper menggunakan PHP daripada JavaScript. Kemudian Bootstrap membantu ini untuk tampilannya ya, ini sesuai masing-masing sih. Sistem login bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah untuk perkembangan lebih lanjut tadi kayak kita buatkan fitur CRUD untuk si adminnya dan pegawainya, hanya untuk melihat saja read data aja ya. Mungkin sekian ya Pak dari presentasi yang saya lakukan tentang autentikasi dan akses kontrol ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.